Baik, permisi Ibu izin memulai. Baik, selamat siang Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu Fitri. Kami dari kelompok satu dari Rek B akan mempresentasikan mengenai materi yang sudah kami siapkan yaitu analisa DNA HBV dengan metode NAT. Bisa di slide teman-teman. Untuk anggotanya yaitu ada Nur Aziza Putri dengan NIM akhir 22, Marca Cut Zahrati Araristi dengan NIM akhir 41, Siti Zubaida dengan NIM akhir 42, Sylvie Amira dengan NIM akhir 43, Atayenisa dengan NIM akhir 44, Selvia Widi dengan NIM akhir 45, Diva Triharsa dengan NIM akhir 46, Ragil Putri dengan NIM akhir 48, Azza Lutfi dengan NIM akhir 50, Naila Fahira dengan NIM akhir 53, Melanie Joy dengan NIM akhir 54, Dini Puspitasari dengan NIM akhir 55, Suci Muflihatun dengan NIM akhir 56, Alivia Salsabila dengan NIM akhir 57, Adinda Aulia dengan NIM akhir 59, Ananda Sukma dengan NIM akhir 62, Amelia Dewi dengan NIM akhir 63, Casandriono Aji dengan NIM akhir 64, Raisa Pradipta dengan NIM akhir 65, Puspa Surya Ningtyas dengan NIM akhir 66, Sofiana Wibowo dengan NIM akhir 67, Nadila Afaf dengan NIM akhir 68 dan Ahdan Rehan Hermawan dengan NIM akhir 69. Next. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada presentator pertama. Dipersilahkan. Baik, yang pertama ada definisi. Jadi hepatitis B virus atau HBV ini merupakan virus dari famili Hepatnaviridae atau genus Orthohepatnavirus dengan ukuran sekitar 42 nm dan berbentuk bulat atau partikel dane. Kemudian genomnya berupa DNA sirkular parsial beruntai ganda sepanjang kurang lebih 33,2 yang mengandung 4 ORF gen S, C, P, dan X yang menyandi protein struktural dan non-struktural. Infeksi HBV dapat bersifat tanpa gejala, akut atau kronis, dan berpotensi berkembang menjadi sirosis atau kanker hati. Selanjutnya, penularan dapat terjadi melalui darah, hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bersama, serta dari ibu ke bayi saat persalinan. Hepatitis B ditandai dengan peradangan dan kerusakan sel hati akibat infeksi HBV. Fase kronis ditentukan oleh kegagalan tubuh membersihkan virus selama lebih dari 6 bulan. Infeksi HBV dapat memicu hepatitis akut, kronis hingga kanker hati dengan perkembangan penyakit dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, genetika, dan sistem imun penderita. Selanjutnya yaitu ada struktur DNA HBV. HBV memiliki genom DNA sirkular sebagian beruntai ganda dengan untai luar atau negatif yang lengkap dan untai dalam atau positif yang tidak lengkap. Untai negatif berperan dalam penyediaan protein, sementara untai positif berfungsi dalam proses replikasi. Genom HBV sepanjang kurang lebih 3020 nukleotida terdiri dari 4 open reading frame atau ORF yang saling tumpang tindih, yaitu gen S, C, P, dan X, 4 promotor, serta 2 enhancer yang mengatur transkripsi RNA. Selanjutnya, gen S mengkode HBsAg dan terdiri dari 3 bagian, pra S1, pra S2, dan S. Gen C terdiri dari daerah pra-inti dan inti yang mengkode HBeAg dan protein inti. Gen P mengkode DNA polimerase dan gen X terkait dengan aktivasi transkripsi. Replikasi HBV menggunakan cccDNA sebagai cetakan dan DR1 serta DR2 berperan penting dalam sintesis DNA. Tes HBV DNA merupakan metode gold standar untuk memantau terapi antivirus, namun mahal dan memerlukan peralatan serta tenaga ahli.
Infeksi hepatitis B atau HBV terjadi akibat respon imun terhadap sel hati yang terinfeksi. Gejala awal meliputi demam, pusing, dan urin gelap, namun juga bisa tanpa gejala. Laki-laki memiliki resiko lebih tinggi tertular HBV karena aktivitas sosial di luar ruangan. HBV dapat dicegah dengan vaksinasi sejak dini. Infeksi HBV bisa bersifat akut atau kronis kurang lebih 6 bulan. Pada infeksi akut, alfa interferon dan sel natural killer aktif memicu demam dan mual. Selanjutnya, aktivasi sel T helper CD4 juga terjadi. Tes serologis HBV menunjukkan hasil berbeda tergantung waktu pemeriksaan. Pada fase akut, HBsAg, HBeAg, anti-HBc, dan DNA HBV positif. Seiring waktu, HBsAg menghilang dan anti-HBs muncul. Dengan fase jendela inti ditandai oleh deteksi anti-HBc. Penularan HBV terjadi melalui darah, air mani, dan cairan vagina. Meskipun HBsAg penting untuk screening donor, pemeriksaan DNA HBV tetap diperlukan karena risiko penularan tetap tinggi meskipun HBsAg negatif. Selanjutnya, proses terjadinya hepatitis akut, hepatitis kronis, atau bahkan kanker hati dimulai dengan kerusakan pada sel-sel hati. Meskipun mekanisme pasti dari perkembangan kanker hati akibat infeksi VHB belum sepenuhnya dipahami, berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor dari individu yang terinfeksi, seperti usia, jenis kelamin, faktor genetik, serta sistem kekebalan tubuh, berperan dalam proses pembersihan virus dari tubuh yang dapat mempengaruhi risiko perkembangannya kanker hati. Selanjutnya ada contoh kasus. Jika seseorang dengan HBsAg tetap positif selama lebih dari 6 bulan, kemungkinan besar pasien terkena infeksi virus hepatitis kronis. Sedangkan untuk hepatitis B akut biasanya hanya positif hingga 6 bulan. Menurut Tony tahun 2017, faktor risiko terpenting untuk HBV kronis adalah usia pasien pada saat terinfeksi. Jika terinfeksi pada masa neonatal, 90% bayi akan menderita hepatitis kronis. Selanjutnya, asumsikan jika infeksi terjadi antara usia 1 sampai 5 tahun, kemungkinan terjadinya infeksi kronis adalah 25 sampai 50% dan seterusnya. Dan kemungkinan tersebut menurun seiring bertambahnya usia. Selanjutnya ada metode dan prinsip HBV. Yang pertama itu ada rapid test. Rapid test adalah metode cepat 15-30 menit untuk mendeteksi infeksi hepatitis B menggunakan prinsip imunokromografik dengan mendeteksi antigen HBsAg atau antibodi anti-HBs dari sampel darah atau serum. Hasil ditunjukkan lewat garis warna. Tes ini praktis untuk penggunaan di lapangan, namun sensitivitasnya bervariasi dari 90 sampai 99% dan spesifikasinya tinggi dari 98 sampai 100%, tergantung dari merek, jenis sampel, dan batch akurasinya menurut pada viral load rendah atau varian tertentu. Selanjutnya ada ELISA dan CLIA. ELISA adalah teknik imunologi yang mendeteksi antigen atau antibodi spesifik dalam sampel darah, menggunakan reaksi antigen, antibodi, dan enzim yang menghasilkan perubahan warna, intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan jumlah target dan diukur dengan spektrofotometer. Selanjutnya ada CLIA, adalah metode imunologi yang mendeteksi antigen atau antibodi HBV yang menggunakan prinsip chemiluminescence, di mana reaksi kimia menghasilkan cahaya, mirip ELISA. Namun intensitas cahaya atau bukan warna diukur oleh detektor khusus dan mencerminkan konsentrasi target dalam sampel.
Untuk nucleic acid test atau NAT merupakan metode molekuler yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan DNA virus hepatitis B atau HBV secara langsung dalam sampel darah. Metode ini sangat penting dalam diagnosis dini, screening darah donor, dan monitoring terapi pasien hepatitis B. NAT bekerja dengan mendeteksi dan memperbanyak amplifikasi fragmen DNA virus menggunakan teknik seperti polymerase chain reaction atau PCR. Prinsip kerja metode NAT mencangkup isolasi DNA dari virus melalui proses ekstraksi DNA. Setelah diisolasi, DNA tersebut diamplifikasi menggunakan enzim polimerase yang spesifik untuk HBV. Proses ini menghasilkan salinan dari segmen DNA target, meningkatkan kemungkinan deteksi. Di Indonesia, regulasi melalui Permenkes Nomor 91 pada tahun 2015 dan Petunjuk Teknis IMLTD tahun 2023 menekankan penggunaan reagen dengan sensitivitas lebih dari 99,5% dan spesifitas lebih dari 98%, serta menyebut NAT sebagai metode tambahan yang dianjurkan oleh Kemenkes. Implementasi NAT telah berjalan di beberapa unit donor darah besar, meski masih terbatas karena faktor biaya dan infrastruktur, menurut Sudarmono dan Pratama. Dengan sensitivitas dan spesifitas tinggi, NAT terbukti efektif meningkatkan keamanan transfusi darah di Indonesia. Baik, untuk sensitivitas dan spesifitas metode NAT ini tabel perbandingan sensitivitas dan spesifisitas metode pemeriksaan HBV. Untuk yang rapid test itu sensitivitasnya kurang lebih 90-95%, spesifitasnya kurang lebih 95-98%. Keterangannya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar karena cepat dan murah, tetapi sensitivitas rendah. Resiko besar melewatkan infeksi dini, window period, dan acute HBV. Kemudian untuk ELISA HBsAg, generasi terbaru, sensitivitasnya kurang lebih 98-99%, untuk spesifitasnya kurang lebih 99%. Keterangannya umumnya digunakan di UDD PMI sebagai screening standar, lebih akurat dari rapid test, namun masih bisa melewatkan OB. Untuk yang CLIA HBsAg, sensitivitasnya kurang lebih 99%, spesifitasnya kurang lebih 99%. Dipakai di beberapa UDD besar seperti Semarang dan DKI Jakarta. Lebih sensitif daripada ELISA, tetapi tetap tidak mendeteksi DNA HBV jika viremia sangat rendah, menurut Pratama. Kemudian ada NAT, sensitivitasnya 97-100%. Untuk spesifitasnya lebih dari sama dengan 99,9%. Keterangannya digunakan di kurang lebih 12 UDD besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang, dapat mendeteksi infeksi dini dan OBI yang luput dari serologi. Namun biaya dan infrastruktur masih menjadi kendala. Menurut Sudarmo 2018. Selanjutnya, keuntungan NAT dalam diagnosis HBV. Metode NAT mampu memperpendek periode jendela infeksi hepatitis B menjadi sekitar 12-15 hari, jauh lebih cepat dibandingkan metode serologis konvensional yang memerlukan 30-50 hari update. Pada ini, virus sudah bereplikasi, namun HBsAg dan antibodi belum terdeteksi secara serologis. NAT mendeteksi DNA virus secara langsung dengan DNAT lebih sensitif daripada minipol NAT karena mampu mendeteksi infeksi lebih awal. Hal ini membuat NAT sangat penting dalam screening donor darah untuk mengurangi resiko penularan HBV melalui transfusi.
Baik, selanjutnya ada keuntungan NAT dalam diagnosis HBV. NAT itu dapat mengidentifikasi kasus HBsAg negatif, tetapi tetap mengandung HBV DNA. Kondisi ini meskipun hasil tes HBsAg menunjukkan negatif. Selanjutnya ada keuntungan NAT. NAT mampu mendeteksi kadar HBV DNA yang sangat rendah sehingga meningkatkan akurasi diagnosis. Al-Sodiq dan Nasrallah pada tahun 2018 menyebutkan bahwa NAT terbukti efektif dalam mengurangi risiko transmisi HBV melalui transfusi darah karena mampu mendeteksi infeksi bahkan ketika konsentrasi virus sangat kecil. Selanjutnya ada keuntungan NAT dalam monitoring HBV. Dengan mengetahui jumlah virus secara akurat, klinisi dapat menilai tingkat replikasi virus dan memutuskan kapan pasien perlu diberikan terapi antivirus. NAT dapat mengukur jumlah HBV DNA dalam tubuh pasien yang penting untuk menentukan status klinis dan memprediksi progresi penyakit. Selanjutnya ada keuntungan NAT dalam monitoring HBV. NAT memungkinkan deteksi penurunan viral load secara real time, bahkan sebelum perubahan marker serologis terlihat. Dengan demikian, NAT dapat memberikan informasi lebih cepat dan lebih akurat mengenai keberhasilan terapi dibandingkan metode serologis. Yang selanjutnya keuntungan NAT dalam monitoring HBV. NAT mampu mengidentifikasi mutasi ini sejak dini, sehingga dokter dapat segera melakukan modifikasi regimen terapi untuk mencegah kegagalan pengobatan yang lebih baik. Dengan demikian, NAT tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam manajemen jangka panjang pasien dengan infeksi HBV kronis. Next, kita punya kendala dan tantangan deteksi DNA HBV. Metode NAT memerlukan peralatan khusus, reagen yang mahal, dan lingkungan laboratorium yang steril. Biaya ini jauh lebih tinggi dibandingkan tes serologi konvensional, contohnya ELISA. Kemudian ada kendala dan tantangan deteksi DNA HBV. Proses NAT sangat sensitif dan memerlukan keahlian khusus. Staf laboratorium harus dilatih secara ekstensif untuk melakukan prosedur dengan benar mulai dari ekstraksi asam nukleat hingga interpretasi hasil. Oke, masih di kendala dan tantangan deteksi DNA HBV. Jadi sensitivitas NAT yang luar biasa juga menjadi tantangan. Jika tidak dilakukan dengan sangat hati-hati, kontaminasi dari asam nukleat virus dari sampel lain atau dari lingkungan dapat terjadi. Kontaminasi ini bisa mengakibatkan hasil positif palsu yang dapat menimbulkan kecemasan dan biaya tambahan. Untuk kendala dan tantangan deteksi DNA HB lainnya, ada beberapa mutasi pada gen HBV bisa saja tidak terdeteksi oleh primer yang digunakan dalam tes NAT, yang bisa menyebabkan hasil negatif palsu pada kasus infeksi yang sebenarnya ada. Untuk yang selanjutnya itu ada studi kasus yang pertama yang berjudul Transmissibility of Hepatitis B virus infection through blood transfusion from blood donors with occult HBV infection. Kasusnya yaitu seorang pasien berusia 35 tahun yang mengalami tanda-tanda hepatitis akut pasca transfusi darah. Dilakukan pemeriksaan HBV DNA menggunakan metode NAT dengan real-time PCR dan primer spesifik untuk gen S HBV di laboratorium IMLTD. Pemeriksaan ini menggunakan kontrol positif berupa plasmid HBV DNA yang terdeteksi dan kontrol negatif berupa air bebas DNA yang tidak terdeteksi, sehingga validitas uji terjamin. Hasil pemeriksaan pasien menunjukkan ambang siklus sebesar 28,5 dan konsentrasi DNA HBV
sebesar 2,1 dikali 10,3 mikroliter per mililiter, menandakan adanya viremia aktif dengan jumlah DNA virus yang cukup tinggi. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pasien sedang mengalami infeksi HBV aktif meskipun marker serologi mungkin belum menunjukkan hasil yang jelas. Hasil ini sangat penting sebagai dasar konfirmasi infeksi, monitoring tetapi antivirus yang akan dijalani pasien dan menjadi pertimbangan menolak darah donor tersebut untuk mencegah penularan virus melalui transfusi darah. Pendekatan ini juga meliputi evaluasi lanjutan dengan pemeriksaan serologi dan fungsi hati serta edukasi untuk mencegah penularan lebih lanjut. Selanjutnya ada solusi pasien dengan hasil NAT menunjukkan adanya DNA HBV dalam darah mengindikasikan infeksi HBV aktif atau viremia. Kondisi ini memerlukan penanganan segera dengan pengobatan antivirus seperti tenofovir atau entecavir, di mana viral load HBV harus dimonitor secara berkala untuk mengevaluasi respon terapi. Jika hasil ini berasal dari donor darah, sampel harus ditolak untuk menjaga risiko penularan HBV kepada penerima transfusi. Selain itu, pemeriksaan serologi tambahan dan evaluasi fungsi hati penting dilakukan untuk melengkapi diagnosis dan menentukan langkah klinis selanjutnya. Edukasi pasien tentang hepatitis B dan pencegahan penularan juga menjadi bagian penting dari penanganan kasus. Untuk studi kasus 2 itu kasusnya masalah utama yang diangkat dalam artikel ini adalah kesulitan dalam mendiagnosis occult hepatitis B infection atau OBI secara akurat. Selama ini pemeriksaan HBV DNA dengan sensitivitas tinggi menjadi metode yang paling sering digunakan, namun kenyataannya hasil tes ini tidak reliable. Hal tersebut disebabkan karena kadar DNA HBV yang pada penderita OBI umumnya sangat rendah, seringkali hanya positif secara intermittent serta dipengaruhi oleh keterbatasan teknis dan standar pemeriksaan. Di sisi lain, metode gold standar merupakan deteksi DNA HBV pada jaringan hati meskipun akurat. Tidak dapat digunakan secara luas karena bersifat invasif dan belum terstandarisasi. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius, terutama dalam bidang transfusi darah dan transplantasi organ. Karena OBI tetap beresiko tinggi menularkan HBV meskipun hasil pemeriksaan HBsAg dan DNA HBV negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk memastikan metode diagnosis OBI yang lebih praktis, konsisten, dan dapat mencegah terjadinya transmisi maupun komplikasi pada pasien. Selanjutnya ada solusi dari kasus 2. Sebagai solusi, penggunaan pemeriksaan antibodi inti hepatitis B atau anti-HBC terbukti lebih praktis dan konsisten untuk mendeteksi OBI. Individu dengan hasil anti-HBC positif memiliki kemungkinan besar terinfeksi OBI, bahkan mencapai lebih dari 90%. Fakta ini diperkuat oleh banyak kasus donor hati dengan hasil HBsAg negatif namun anti-HBC positif yang tetap mampu menularkan HBV ke penerima transplantasi. Oleh karena itu, strategi diagnosis OBI sebaiknya tidak hanya bergantung pada HBV DNA sensitivitas tinggi, melainkan mengutamakan pemeriksaan anti-HBC sebagai screening utama. Selain itu, diperlukan standarisasi metode deteksi HBV DNA, penerapan kebijakan ketat pada proses transfusi dan transplantasi, serta pemberian profilaksis pada penerima donor beresiko. Pasien dengan anti-HBC positif juga perlu dipantau secara berkala, khususnya jika akan menjalani terapi imunosupresif guna mencegah reaktivasi laten HBV. Dengan langkah-langkah tersebut, diagnosis dan pencegahan komplikasi OBI dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya, review jurnal.
Untuk jurnal yang pertama, judulnya Metode Nucleic Acid Test untuk uji saring virus hepatitis B pada darah donor dengan hepatitis B occult. Nama jurnalnya Jurnal Biotek Mediana Indonesia. Untuk alamat URL-nya seperti yang terlampir, volume dan halamannya seperti yang terlampir. Untuk tahunnya tahun 2015 dan penulisnya Ulfa Suryani dan Vivi Setiawati. Selanjutnya ada abstrak. HBsAg merupakan pemeriksaan utama di UTD Indonesia, namun belum dapat mendeteksi infeksi hepatitis B selama window period. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas nucleic acid test atau NAT dalam mendeteksi DNA VHB pada donor darah dengan hepatitis B occult atau HBO. Penelitian potong lintang dilakukan pada 4.973 sampel donor dari 4 UTD, DKI Jakarta, Kota atau Kabupaten Tangerang, dan Depok. Pemeriksaan HBsAg, anti-HBC, dan anti-HBs dilakukan di UTD, NAT, serta PCR kualitas dan kuantitatif dilakukan di Lembaga Biologi Molekuler Eichmann. Ditemukan 20 sampel 0,4%, HBsAg negatif, namun NAT positif dan 16 diantaranya juga positif pada NAT diskriminatif. Mayoritas sampel menunjukkan anti-HBC positif. PCR menunjukkan 6 sampel dengan viral load tinggi, 7 rendah, dan 3 tidak terdeteksi. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini merupakan studi cross-sensational untuk menentukan parameter uji saring darah donor yang paling efektif terhadap infeksi VHB. Sampel diambil secara acak dari donor darah di UTD PMI dengan kriteria inklusi non-reaktif terhadap HBsAg, anti-HIV, anti-HCV, dan sifilis. Pemeriksaan HBsAg dilakukan dengan metode enzim immunoassay, sementara deteksi virus menggunakan nucleic acid test dan dikonfirmasi dengan real time. Untuk hasilnya, penelitian ini merupakan studi cross-sensational untuk menentukan parameter uji saring darah donor yang paling efektif terhadap infeksi VHB. Sampel diambil secara acak dari donor darah di UTD PMI dengan kriteria inklusi, non-reaktif terhadap HBsAg, anti-HIV, anti-HCV, dan sifilis. Pemeriksaan HBsAg dilakukan dengan metode enzim immunoassay, sementara deteksi virus menggunakan nucleic acid test dan dikonfirmasi dengan real time. Selanjutnya ada pembahasan. Pada bagian pembahasan di dalam jurnal telah dijelaskan mengenai presentase hasil reaktif pada penelitian yang dibandingkan dengan hasil reaktif yang ada di Indonesia. Dalam pembahasan dibahas pula mengenai sistem transmisi masuknya virus sehingga membuat pembaca memiliki gambaran yang jelas mengenai proses virus hepatitis B yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Selain itu, dibahas pula mengenai pemeriksaan lanjutan menggunakan beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya. Kelebihan jurnal ini terletak pada pembuktian bahwa metode NAT efektif mendeteksi infeksi hepatitis B tersembunyi pada donor darah dengan hasil HBsAg negatif dengan sampel besar 4.973 donor. Penelitian ini menunjukkan bahwa NAT mampu mendeteksi DNA HBV dengan viral load tinggi maupun rendah, sehingga meningkatkan keamanan transfusi. Studi ini juga menekankan pentingnya pemeriksaan paralel HBsAg dan NAT sebagai dasar ilmiah untuk kebijakan screening darah yang lebih ketat di Indonesia. Next. Selanjutnya ada kekurangan jurnal ini mencakup keterbatasan sampel untuk pemeriksaan NAT diskriminatori, hanya 16 dari 20 kasus, serta ketidakpastian deteksi DNA VHB dan pada beberapa sampel anti-HBC positif yang menyoroti keterbatasan parameter imunologis. Desain studi potong lintang untuk kemungkinan pemantauan infeksi jangka panjang.
Beberapa sampel juga memiliki viral load di bawah batas deteksi NAT, sehingga risiko penularan tetap ada. Selain itu, hasil studi mungkin belum mewakili seluruh populasi donor darah di Indonesia karena keterbatasan wilayah pengambilan sampel. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah pemeriksaan DNA HBV menggunakan metode NAT merupakan alat screening yang sangat efektif dalam mendeteksi infeksi hepatitis B tersembunyi, yaitu HBO, pada darah donor yang hasil serologinya negatif untuk HBsAg. Penggunaan NAT secara paralel dengan pemeriksaan serologi dapat meningkatkan keamanan transfusi darah dengan mengidentifikasi kasus infeksi yang tidak terdeteksi oleh pemeriksaan konvensional. Oleh karena itu, penerapan NAT diharapkan dapat mengurangi risiko penularan hepatitis B melalui transfusi darah di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, yang lain langsung bertanya ya. Biar nanti yang presentasi memberikan kuis ya. Ini yang bertanya di mana? Langsung bertanya ya. Tadi kan presentasinya udah lama ya. Saya sudah meminta untuk menyiapkan pertanyaan. Masa nggak ada yang mau ditanyain? Ini kok nggak ada yang bertanya ini. Nanti saya kasih pertanyaan loh kalau nggak ada yang bertanya. Atau kalau ada yang presentasi memberikan pertanyaan dulu dan kuis. Untuk mempersingkat waktu. Saya nggak ada yang mau ditanyain. Kasih aja pertanyaan ya, yang itu dikasih kuis aja sama temennya. Kalau nggak ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Mohon maaf untuk kelompok 1 boleh bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wanda Putri dengan NIM akhir 91. Izin bertanya, mengapa mutasi pada gen HBV bisa menyebabkan hasil negatif palsu? Terima kasih.
Bisa minta tolong diulang lagi nih sekali pertanyaannya? Mengapa mutasi escape HBV bisa menyebabkan hasil pemeriksaan negatif palsu dan gimana cara ngatasinnya? Oke, terima kasih Wanda untuk pertanyaannya. Izin saya ulang ya, mengapa mutasi pada gen HBV bisa menyebabkan hasil pemeriksaan negatif palsu dan cara mengatasinya? Untuk jawabannya ditunggu sebentar, Gih. Akan kami diskusikan bersama kelompok. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Wanda. Untuk pertanyaannya, mengapa? Untuk pertanyaannya yaitu mengapa mutasi HBV bisa menyebabkan hasil negatif palsu dan penanganannya. Untuk alasannya sendiri, mutasi pada HBV dapat menyebabkan hasil negatif palsu karena terjadi perubahan struktur genetik virus yang dapat mempengaruhi ekspresi antigen atau target deteksi yang biasa digunakan pada uji diagnostik. Untuk penanganannya sendiri, yang pertama kita gunakan metode diagnostik kombinasi. Jadi, nggak hanya mengandalkan HBsAg aja, tapi juga periksa anti-HBC total atau IgM-nya, HBV DNA-nya bisa menggunakan PCR, lalu HBe antigen dan anti-HBe bila perlu. Lalu selanjutnya, gunakan kit diagnosi generasi terbaru. Lalu ada pemantauan berkala, terapi antivirus disesuaikan jika mutasi mempengaruhi respon obat, misalnya resisten lamivudin akibat mutasi pada genpol. Apakah sudah bisa menjawab, Bu Anda? Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Dikasih kuis saja dulu sama pertanyaannya. Ini yang bertanya ini terlalu lama. Oke, baik Ibu. Untuk itu mungkin bisa langsung ganti ke kuisnya aja, nggih, teman-teman.
Permisi Ibu, izin bertanya untuk soalnya dibacakan dari kelompok ya Ibu. Iya, dibacakan aja ya. Nanti raise hand yang menjawab ya. Eh, Dibacain aja. ini Ibu, sama Nanti dicatat yang menjawab ya. setelah selesai membacakan pertanyaannya langsung jawaban gitu Bu. Iya, langsung jawaban ya. Langsung minta jawaban ya. Oke. Cepat Untuk aja ya. Oke, Bu. Untuk itu langsung kita mulai saja nih teman-teman untuk kuisnya. Nanti bisa dilanjut oleh anggota lain nggih untuk pembacaan soalnya. Dimulai dari saya untuk pertanyaan yang pertama, dalam pemeriksaan NAT-HBV, reaksi amplifikasi terjadi menggunakan primer spesifik HBV DNA. Metode amplifikasi yang digunakan pada real-time NAT biasanya adalah A. Transcription mediated amplifications, B. Polymerase chain reactions, C. Western blot, D. ELISA sama E. CLIA. Ya, silakan Naswa Amirah Ayu. Yang B, polimerase chain reaction atau PCR. Oke, baik, benar. Pertanyaan bisa dilanjut ya teman-teman. Oke, nomor 2, seorang pasien donor darah dengan HBsAg negatif dan anti-HBC positif diuji lebih lanjut menggunakan NAT. Hasilnya menunjukkan adanya DNA HBV dengan titer sangat rendah. Apa interpretasi yang paling tepat? A. Pasien dalam phase window period HBV. B. Pasien sudah sembuh total dari infeksi HBV. C. Pasien mengalami occult HBV infection atau OB. D. Pasien mengalami kegagalan NAT. Dan E. Pasien dalam fase imunitas terhadap HBV. Oke, Hana, silakan. Jawabannya C, pasien mengalami output HBV infection. Maaf, Hana, bisa diulangin? Jawabannya C, pasien mengalami output HBV infection. Oke, betul. Next. Kepada presentator selanjutnya, dipersilahkan. Oke, selanjutnya nomor 3. Dalam pemeriksaan screening donor darah, hasil serologi HBsAg non-reaktif. NAT-HBV menunjukkan hasil positif dengan viral load 150 IU per mililiter. Apa makna dari hasil ini? A. Hasil NAT positif palsu. B. Donor pada fase infeksi akut awal sebelum serekonversi. C. Donor mengalami HBV kronis dengan viral load tinggi. D. Donor dalam kondisi imunisasi HBV, E tidak relevan karena serologi sudah cukup. Adakah yang bisa menjawab, teman-teman? Silahkan Norma. Izin menjawab, jawabannya yang D. Pasien mungkin memiliki mutasi escape di daerah precor atau eskin. Bisa diulang, Norma?
Yang D. Yang donor dalam kondisi imunisasi HBV, D. Yang B. Oh, oke, betul. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sampel darah pasien hepatitis diuji NAT-HBV. Hasilnya tidak terdeteksi atau undetectable, namun HBsAg masih positif dengan kadar tinggi. Bagaimana interpretasinya? A. Pasien mengalami OBI. B. NAT mengalami error teknis. C. Pasien dalam fase serokonversi. D. Pasien mungkin memiliki mutasi escape di daerah precord atau SGen. E. Pasien sudah sembuh. Silakan, Sela. Yang D, pasien mungkin memiliki mutasi escape di daerah precos atau esgen. Oke, betul. Mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya nomor 5, seorang donor darah dinyatakan HBsAg positif, namun NAT-HBV hasilnya negatif. Apa penyebab yang paling mungkin? A. Pasien sudah sembuh total. B. Adanya infeksi dengan virus varian yang tidak terdeteksi oleh primer NAT. C. Pasien mengalami infeksi HCV. D. NAT lebih sensitif daripada HBsAg. E. Donor berada dalam window periode. Ya, silakan Wanda. Izin menjawab, C. Sudah pernah terinfeksi HBV dan sembuh. Bisa diulang, Wan? C sudah pernah terinfeksi HBV dan sembuh. Untuk jawabannya kurang tepat. Mohon maaf. Mohon maaf, maksudnya B, adanya infeksi dengan virus variasi yang tidak terdeteksi oleh primer NAT. Jawabannya benar. Terima kasih, Wanda. Baik, untuk yang selanjutnya nomor 7, pasien dengan NAT HBV positif, HBsAg negatif, HBsAg negatif, anti HBC positif. Interpretasi hasil yang paling mungkin adalah A. OBI occult HBV infection, B. fase window, C. sembuh total, D. NAT error. Mungkin ada yang bisa menjawab. Izin menjawab, jawabannya yang C, sudah pernah terinfeksi HPV dan sembuh. Untuk jawabannya masih kurang tepat ya. Mungkin ada yang lain atau bisa dibenarkan? Izin menjawab pertanyaan nomor 7, jawabannya yaitu A, OBI atau Occult HBV Infection.
Oke, terima kasih Dery, jawabannya benar. Selanjutnya, Untuk soal nomor 6 tadi belum ya. Donor darah HBsAg negatif, HBsAg positif, HBC positif, NAT HBV negatif, apa yang interpretasi yang paling tepat? A. Infeksi HBV akut, B. Infeksi HBV kronis laten, C. Sudah pernah terinfeksi HBV dan sembuh, D. Window period, C. Infeksi aktif dengan viral load rendah. Ada yang bisa menjawab? Nomor 6. Izin menjawab. Ya, silakan. Jawabannya C, sudah pernah terinfeksi HBV dan sembuh. Ya, benar. Baik, untuk nomor 8, mengapa NAT digunakan dalam pemantauan pasien hepatitis B kronis yang mendapat terapi antivirus? A. Untuk memantau antibodi pasien. B. Untuk melihat serokonversi anti-HBs. C. Untuk memantau level DNA HBV sebagai marker respon virologis. D. Untuk mendeteksi HBsAg. E. Untuk mendeteksi mutasi gen S. Ada yang bisa menjawab? Jawabannya C. Untuk memantau level DNA HBV sebagai marker respon virologis. Oke, jawabannya benar. Selanjutnya untuk nomor 9, sampel donor darah diperiksa ada multiplex HBV, HCV, HIV. Yang tepat. A. Darah boleh dipakai setelah dipanaskan. B. Darah ditolak, donor HBV positif. C. Darah tetap boleh dipakai dengan HBsAg negatif. D. Lakukan uji ulang dengan serologi saja. E. Simpan untuk penelitian. Silakan Hanum. Jawabannya B, darah ditolak. B. Betul. Terima kasih Hanum. Selanjutnya, soal nomor 10, seorang peneliti melakukan NAT untuk mendeteksi DNA HBV, namun hasilnya tidak konsisten, kadang positif, kadang negatif. Apa kemungkinan penyebabnya? A. Viral pasien sangat rendah atau fluktuatif. B. NAT tidak spesifik untuk HBV. C. HBsAg dalam darah sangat tinggi. D. Pasien sudah imunisasi. E. Primer NAT terlalu sensitif. Itu ada sampah yang benar. Yang kok ada suaranya, ketidaksemangatnya kok kalau begitu di senang kita bukan Aku bilang masalah. Jangan alasan aku ke maju baku, jangan jalan. Juban atau apa maru? Enggak saya. Berapa rakaat? 4. Fatihah dulu. Iya, Fatihah baru kumpul ya, tonton. Katanya jangan belajar punya Silakan Hanum. Ini suara. Silakan Hanum, apa jawabannya? Jawabannya A. Ya, betul. Terima kasih Hanum. Baik, sekian kuis dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan lanjut untuk presentasi kelas berikutnya. Karena mungkin gimana Ibu?
Kalau ada pertanyaan, nanti ditampung aja, nanti dijawab ya. Nanti Iya, baik. dikumpulkan soal sama pertanyaan. Kalau ada yang bertanya dari kelompok yang lain ya. Ini Oke. lanjut aja ya kelas satunya ya. Langsung kuis aja ya. Jadi nggak ada presentasi lagi. Iya. Langsung kuis aja ataupun pertanyaan dari kelompok yang lain ya. Baik, Ibu. Saya izin tutup, Gih. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.